semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam vokasi. Hai, ketemu lagi sama aku nih. Aku Nurul Solihah Kifayatul Dalfa. Jangan bosan-bosan karena mungkin akan sering melihat penampakan diriku di NVS Me Edutainment, tapi tentunya seperti biasa kita akan bincang-bincang dengan seseorang narasumber yang aku pikir bisa memotivasi teman-teman di rumah nih. Kalian udah penasaran nggak siapa yang akan kita ajak berbincang-bincang hari ini? Mau tahu kan? Mau tahu kan? Penasaran kan? Nah, ini dia ya bintang tamu kita untuk hari ini. Ada yang manis-manis di sebelah saya, Tara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Rahmawati dari kelas 10 OTKP. Cie, Teh Sinta. Si kembar Santi dan Sinta bagai pinang di belah dua. Nih, Teh Sinta. Sinta Rahmawati dari kelas 10 OTKP. Nah, Sinta. Halo Sinta, bagaimana kabarnya kamu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu baik. gimana Bu? Kabarnya Bu? Baik dong, harus selalu baik. Luar biasa. Meskipun di kondisi yang kayak gini ya, kita lagi pandemi tapi kita tetap harus semangat kan? Bagus banget. Terus jangan lupa harus menjaga 5M. Jangan lupa gitu ya, Sinta ya. Nah, Sinta ini kalau dilihat-lihat ini tipenya tipe yang ceria. Orangnya ceria nggak? Enggak ceria-ceria juga sih, tergantung sama orangnya sih. Tergantung sama orangnya. Iya, kalau orangnya kayak yang monoton terus kita ceria kan jadinya aneh. Masa nanti kita kayak ketawa-ketawa sendiri gitu Iya, kan. jadi Nggak awkward mungkin. ya. Sesuai Iya. sama orangnya aja kan. Sinta ini dulu sekolahnya di SMA mana sih? Cinta dulu lulusan SMPN 19 Bandung. Oh, SMP Negeri 19 Bandung. Say hello dong sama teman-temannya. Halo teman-teman. Canggung banget. Nah, hai teman-temannya Sinta gitu ya. Lagi nonton Sinta nih sekarang. Dia ada di NPS. Edutainment. Kalau boleh tahu nih, Sin, hobi kamu tuh apa sih? Hobi Cinta dengerin musik ya pasti, terus sama gambar sama edit. Nggak nyambung sih Bu, Gambar sama edit? Iya, nggak nyambung. Tapi jurusannya OTKP kan? OTKP, OTKP. Cita-citanya jadi apa? pengen jadi sekretaris yang profesional. Wih, luar biasa. Sekretaris yang profesional. Tadi hobinya gambar sama Ngedit, ngedit apa nih? ngedit video, apalagi sekarang kan banyak banget video kan yang kayak tugas-tugas. Iya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus bisa ngedit gitu. Oh iya, luar biasa. Jadi maksudnya di kondisi seperti ini kan jadi menemukan Hobi baru. hobi yang baru gitu ya. Terus tadi suka dengerin musik nih. Suka dengerin musik apa aja sih? Dengerin musik lagu barat yang sedih, ya. K-pop juga loh Bu. K-pop juga. Ih, Parah. kita samaan. Kamu suka apa? Aku NCT. Ibu, NCT. Ibu suka apa? Apa ya? Suka EXO dong, Ibu. EXO-L. Ibu suka siapa Bu? Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masalah itu belakangan ya. Oke. Menemukan teman yang sefrekuensi. Frekuensi. Oke, kalau Sinta itu kan sekarang anak OTKP nih, tapi seneng gambar, sedang edit video juga, terus dengerin musik juga kayak gitu. Dulu waktu di SMP pernah ikut organisasi nggak? Enggak, malah dulu dari SMP tuh Sinta kurang aktif di organisasi sama ekstrakurikuler. Karena dulu tuh Sinta tuh pengen nge-pushnya tuh di akademinya Bu. Nah, Iya. alhamdulillahnya tuh Sinta selalu masuk lah 3 besar di kelas. Iya. Jadi kayak dulu tuh lebih nge-pushnya tuh ke nilai, jadi nggak merhatiin sekitar gitu. Kayak ya udahlah nilai yang lebih penting gitu. Jadi fokus ke Akademi. akademi. Terus sekarang ikut organisasi nggak?
ikut. Nah, kenapa bisa berubah pikiran gitu? Mau ikut organisasi dulu kan nggak ikut organisasi kalau pas di SMP. Ya soalnya kayak kalau kita nggak ikut organisasi, nanti di dunia kerja tuh kayak kita tuh nggak tahu gitu mau ngapain. Nantinya tuh jadi malah asik gitu ya nggak Iya, sih Bu? iya. Jadi nggak tahu mau gimana. Iya. Terus kan kalau kita ikut organisasi, kita jadi nambah temen juga. Terus iya. apa namanya, kita bisa menilai sikap orang. Terus kita tahu kita bisa memecahkan masalah dan Iya. masih banyak manfaat lainnya sih. Emang dari organisasi itu kita tuh banyak banget belajar banyak hal Banyak gitu hal. ya, banyak hal dari segi sosialisasinya, terus dari cara merealisasikan kegiatan seperti apa, mempersiapkan kegiatan seperti apa, banyak banget kan gitu. Banyak banget manfaat. Terus nih kalau misalnya kita pasif nih, kita tuh suka jadi gagal fokus nggak sih? Iya, pasti. Pernah Jadi ngerasain nggak? sering sih, apalagi kan dulu kayak diem aja gitu. Iya. Jadinya tuh kita tuh kayak ngerasa kosong gitu, Iya. kayak bingung mau ngapain gitu. Kayak gitu. Ibu juga dulu suka pernah ngerasain sih, ada di kondisi yang akhirnya tuh gagal fokus gitu karena nggak ada kerjaan, kok gagal fokus gitu karena nggak ada produktivitas, jadi gagal fokus gitu. Menurut Cinta sendiri gimana sih itu gagal fokus tuh apa sih? Menurut Cinta, gagal fokus itu kondisi di mana seseorang tuh kayak nggak konsentrasi sama apa yang dia lakuin. Terus mungkin mereka banyak pikiran, jadinya tuh konsentrasinya tuh buyar gitu. Kayak gitu. Nah, ada nggak sih tips-tips buat ngatasin gagal Gagal fokus fokus. gitu? Di sini Sinta punya 3 tips untuk mengatasi gagal fokus. Yang pertama, mengerti apa yang kita kerjakan. Jadi Kayak- maksudnya tuh kayak gimana? Kayak misalkan kita lagi ngerjain tugas nih, tugas IPA sama Indonesia. Nah, kita tuh kan harus ngerjain dua-duanya nih. Iya. Kalau kita ngerjainnya misalkan IPA setengah, Indo setengah, kan jadinya tuh nggak kekerjain semua. Jadi Iya. mending kerjain satu-satu gitu, biar kita tuh ngerti tujuan kita tuh buat ngerjain tugas, biar dua-duanya tuh lancar gitu. Yang pertama itu ya. Ya, Intinya harus yang pertama itu apa? mengerti apa yang Mengerti kita apa yang kerjakan. kita kerjakan. Jadi harus konsentrasi dulu. Jadi kan bukan cuma kalian aja nih di rumah gitu suka gagal fokus, bahkan ibu sendiri gitu sering ya kalau misalnya lagi ada yang harus dikerjain nih, tiba-tiba kan lihat handphone gitu, di Handphone. handphone ada Notif handphone nih. tiba-tiba pengalihan gitu, jadi lupa dan gagal fokusnya ke Ke handphone. handphone, bukan lagi ke kerjaan. Jadi harus itu ya. Yang pertama itu apa tadi? Mengerti apa yang kita Apa yang lakukan. kita kerjakan, yang kita lakukan. Terus tips yang keduanya apa sih? Yang kedua, pikirkan masa kini. Gimana tuh maksudnya pikirkan masa kini? Jadi bukannya kita kan nggak boleh mikirin masa lalu nih, terus bukannya nggak boleh mikirin masa depan. Cuman kalau misalkan kita cuma dipikirin doang nih masa depannya, Iya. terus kita nggak ngerjain apa-apa, kayak cuma diem aja, Iya. kayak ngapain gitu. Intinya harus banyak aksinya dibanding ekspektasinya. Intinya boleh kita memikirkan masa depan gitu ya, kita mikirin nanti Kita mau- kedepannya kamu kayak gini, tapi Cuman harus jangan dipikiran doang. jangan dipikirin doang, harus ada tindakannya, harus ada eksekusinya, biar enggak jatuhnya kayak gimana kalau kebanyakan ekspektasi nggak ada eksekusi. Nanti malah nggak sesuai sama harapan kita. Iya, karena kitanya nggak berproses dengan baik, jadinya kayak gitu ya. Itu yang kedua apa tadi? Pikirkan masa kini. Pikirkan masa kini, jangan kebanyakan ingat masa Aduh, nggak lalu, bisa. aduh galau, aduh gimana gitu ya. Intinya lakukan aja yang terbaik hari ini, maka kita itu kan pilihan dari diri kita di masa depan, itu adalah pilihan dari kita yang berproses sekarang ini. Terus yang terakhir ada apa nih? Yang terakhir, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Wah, kalau ngomong-ngomong soal istirahat nih, emang perlu banget ya. Perlu istirahat itu. Kenapa sih? Kenapa istirahat? Kalau cukup itu kita penting. nggak istirahat yang cukup, nanti kita bakalan sering banget gagal fokus, karena bisa aja kayak ngantuk, terus kalau enggak kayak ngerasa
aduh capek banget, jadinya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya tuh pikirannya tuh kemana-mana, yang harusnya kerjaannya tuh A nih, tiba-tiba kayak aduh pusing gitu, apa gimana mikirin masalah hidup lah gitu misalkan. Mikirin yang kayak gitu, jadinya tuh nggak fokus sama kerjaan kita, semuanya kayak terbengkalai gitu. Jadi harus istirahat. Jadi harus istirahat yang cukup. Yang cukup. Jadi kalau teman-teman nih, apalagi yang gamers gitu ya, yang suka main game gitu. Itu pasti sering banget gagal fokus tuh. Pasti. Enggak, tapi di sisi lain yang gamers itu justru konsentrasi tingkat tinggi tuh. Iya, kayak sampai gini banget iya, kan. tapi sampai tidak menghiraukan sekelilingnya gitu. Kadang-kadang nih aku nih kalau misalnya ada yang lagi main game nih, sampai di hey gitu, hey aja tuh kadang konsentrasinya bagus tuh fokusnya, cuma jadi nggak fokus ke yang lain, ngehirauin yang lain gitu. Gitu. Jadi intinya teman-teman di rumah harus punya batasan kapan harus istirahat dan kapan harus bekerja gitu, berproses atau berkegiatan seperti itu. Gitu. Bisa diulangin nggak tadi 3 tips biar nggak gagal fokus? Yang pertama, mengerti apa yang kita kerjakan. Yang kedua, pikirkan masa kini. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Tuh, ingat-ingat adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang di rumah. Ini kata Teh Sinta, Dek Sinta ini, itu caranya biar nggak gagal fokus ya, kayak gitu. Udah? Ada lagi yang mau disampaikan nggak teman-teman di rumah? Buat teman-teman yang mau daftar di SMK Nasional, boleh, karena pendaftarannya udah dibuka, jadi kalian bisa cek websitenya SMK Nasional Bandung. Jadi biar nanti kita bisa belajar bareng. Gitu. Ini enggak settingan ya? Enggak lah. Ini kita ngobrol biasa aja kok guys. Kita ngobrol ini santai aja ya guys. Jadi itu tadi 3 tips untuk mengatasi gagal fokus. Jadi kalau teman-teman yang sering gagal fokus, boleh dicek video kita nih, boleh ditiru apa yang dikasih tahu oleh Sinta. Jadi kayaknya kita kalau ngobrolin hobi kita yang tadi kayaknya bakalan panjang banget, bisa sejam malah. Nggak akan, bukan sejam lagi, kayaknya udah sehari semalam tuh ngobrolin hobi kita ya. Ya udah, berarti nantilah disambung lagi ya Sin ya. Oke, jadi gitu aja untuk kali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Sinta di lain kesempatan ya. Jadi gitu dulu untuk video hari ini. Saya Nurul Solihah Hidayatul Dalfa dan Sinta Rahmawati undur diri. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Salam vokasi.